Padahal udah clear ya, kita bahas OCRP ini udah clear. Beberapa hari, bahkan seminggu yang lalu udah clear di rumahku. Gua udah malas bahas ini sebenarnya. Tapi masih ada aja pihak-pihak yang masih menggoreng ini gitu. Mengatasnamakan bahwa pembela OCCRP untuk mendegradasi nama-nama apa ya, karena kebencian terhadap salah satu tokoh politik gitu ya. Jadi dibawa OCCRP ke sana kemari untuk mendukung statement mereka. Padahal mereka sendiri nggak jujur. Nggak jujur kenapa? Karena OCCRP-nya mengatakan bahwa we have no evidence. Kita nggak punya bukti soal itu. Jadi ngapain lo goreng-goreng sana kemari lagi? Kalau kalian merasa bahwa si Fulan ini benar melakukan sebuah korupsi atau penyalahgunaan wewenang, misalnya penyalahgunaan kekuasaan, go ahead, laporkan gitu. Ribuan cara telah dia lakukan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, das. Dalam negeri, luar negeri, semuanya dicoba. Brutal, manipulatif, penuh dengan kebohongan. Apa tujuannya? Menjatuhkan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Tak henti-hentinya para pembenci kemudian mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo. Akan tetapi yang terjadi semakin mereka menghujat dan menjelek-jelekkan bahkan menghina Bapak Jokowi dan keluarganya, justru Bapak Jokowi semakin bersinar dan semakin dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Buktinya, Bapak Joko Widodo hari ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, akan tetapi rakyat Indonesia, para pecinta Jokowi itu senantiasa mengantri di depan rumah Bapak Joko Widodo hanya untuk bersilaturahmi, melepas rindu bersama Bapak Joko Widodo. Dan bahkan para pembenci kemudian tetap menggoreng isu soal OCCRP yang kemudian menetapkan bahwa Bapak Joko Widodo adalah pemimpin paling korup di 2024. Pada kesempatan kali ini ada tayangan video yang menurut saya sangat menarik, bagaimana kemudian para pecinta Jokowi ataupun loyalis Jokowi menyampaikan argumen-argumen yang sangat menohok, yang kira-kira argumen tersebut ketika didengarkan oleh gerombolan pembenci, maka pasti mereka akan semakin kelonjotan, mereka pasti akan keringat dingin karena ternyata pujian-pujian Bapak Joko Widodo tidak hanya berdatangan dari masyarakat Indonesia, akan tetapi ajudannya yang sebenarnya sudah tidak lagi mempunyai kewajiban untuk mengawal Bapak Joko Widodo, akan tetapi tetap memperlihatkan kesetiaannya dan bahkan menyampaikan bagaimana kemudian proses-proses kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo semenjak ajudan tersebut atau pengawal tersebut mengawal Bapak Joko Widodo. Dan di akhir video ada lawakan menarik yang menurut saya sangat lucu dan penting untuk kita simak, karena ternyata netizen tersebut membongkar siapa sebenarnya Dr. Tifa. Jadi tak perlu berpanjang lebar, kita simak videonya berikut ini. Kacau kenapa ya tadi? Karena kita mendudukkan dua perkara yang sebenarnya jelas berbeda, tapi dipaksa-paksakan gitu. Padahal udah clear ya, kita bahas OCCRP ini udah clear. Beberapa hari, bahkan seminggu yang lalu udah clear. Udah clear, OCCRP udah malas udah bahas ini klarifikasi. Tapi masih ada aja pihak-pihak yang masih menggoreng ini gitu. Mengatasnamakan bahwa pembela OCCRP untuk mendegradasi nama-nama apa ya, karena kebencian terhadap salah satu tokoh politik gitu ya. Jadi dibawa OCCRP ke sana kemari untuk mendukung statement mereka. Padahal mereka sendiri nggak jujur. Nggak jujur kenapa? Karena OCCRP-nya mengatakan bahwa we have no evidence. Kita nggak punya bukti soal itu. Jadi ngapain lo goreng-goreng sana kemari lagi? Klarifikasi bahwa kalau kalian merasa bahwa si bukti. Fulan ini benar melakukan sebuah korupsi atau penyalahgunaan wewenang, misalnya penyalahgunaan kekuasaan, go ahead, laporkan gitu, minta investigasi, laporkan. Percaya kepada kamar hukum kita, yudikatif, dan selanjutnya percaya kepada legislatif kita sebagai bagian daripada pengawas, daripada eksekutif. Itu lebih konkret gitu, ketimbang kalian pada akhirnya hanya merusak percakapan publik kita dengan menggoreng-goreng masalah yang udah selesai. Bawa-bawa OCCRP tapi nggak jujur kenapa? Karena OCCRP mengatakan sendiri kita nggak punya bukti.
Jadi bagi kalian yang merasa bahwa kalian punya bukti terhadap penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, abuse of power yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam kasus apapun yang kalian sebutkan itu, laporkan dong. Investigasi, advokasi. Nah, karena itu sendiri dilaporkan oleh Pak Jokowi. Beliau bahkan nantang gitu. Kalau saya memang terbukti korupsi, nih, laporkan. Kalian cuma sibuk menggoreng. Buktikan. Tak jelas. Di mana saya melakukannya? Buktikan, laporkan. Seret ke Menara Hijau lah perlu. Menurut gue itu pernyataan clear statement seorang negarawan ya. Jadi lakukan aja. Bahkan nggak perlu juga gue bela-bela Jokowi atau siapa. Nggak perlu gitu. Awal Pak Jokowi, jadi suatu kebanggaan buat saya. Saya lahir di zamannya Pak Harto, dididik sama Pak Prabowo. Sekarang saya ngawal Pak Jokowi, dan suatu kebanggaan luar biasa bisa bersama Presiden. Dan banyak perubahan yang saya terima setelah saya ngawal beliau, karena saya karakter di Kokos itu kan sama keluarga juga tidak terlalu open. Intinya kalau perang ya saya udah kayak robot aja. Kalau perang ya perang gitu, keluarga urusan belakangan. Bahkan ya jujur, anak saya lahir 2 itu saya nggak ada yang tahu, semuanya di tempat mertua gitu kan. Saya nggak begitu ini sama keluarga. Cuman begitu saya ngelihat beliau sama keluarga, luar biasa ya. Sama ibadahnya juga luar biasa. Kalau istri saya bilang, begitu saya ngawal Pak Jokowi, ibadah saya jadi jadi nambah. Terus sama keluarga juga jadi lebih perhatian. Luar biasa lah, karena Pak Jokowi itu saya anggap orang tua saya sendiri. Ribuan cara telah dia lakukan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, das. Dalam negeri, luar negeri, semuanya dicoba. Brutal, manipulatif, penuh dengan kebohongan. Jokowi main apa tujuannya? Menjatuhkan Jokowi. Tapi yang terjadi apa? Nol besar. Jokowi tetap berdiri tegak. Malah sekarang dia santai, duduk di Solo, minum kopi, menunggu serangan dari luar angkasa. Serangan kaum yang katanya punya strategi, tapi isinya cuma sakit hati. Lucu bukan? Jokowi sudah selesai masa jabatannya, sekarang jadi rakyat biasa. Tapi kok masih jadi sasaran? Ya. Masih ada yang susah tidur gara-gara apa Jokowi. yang membuat mereka sangat sakit hati. Atau jangan-jangan kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat juga gara-gara Jokowi. Apapun yang terjadi, kebakaran di Los Angeles juga gara-gara digoreng dan dikaitkan dengan Jokowi. Padahal dia sudah kasih semua yang terbaik. Infrastruktur dibangun, pelabuhan, jalan tol, bandara, semua ada. Listrik masuk desa, harga BBM ditekan. Siapa yang menikmati? Kita semua. Tapi tetap saja ada yang sibuk menuduh, mencari celah, menebar fitnah. Sampai kapan? Dan kalau dibilang Jokowi gagal, mari kita jujur. Siapa yang sebenarnya gagal? Jokowi atau mereka yang sibuk membuat isu tanpa dasar? Demokrasi ini bukan ajang saling menjatuhkan. Jokowi sudah menunjukkan kerja kerasnya, bukan janji-janji manis. Tapi anehnya, yang nyinyir malah makin lantang. Mereka lupa Jokowi ini bukan sekedar presiden. Dia adalah simbol rakyat jelata, rakyat biasa yang bekerja melawan sistem. Kalau Jokowi dihina, sebenarnya siapa yang dihina? Jawabannya adalah kita, rakyat jelata yang percaya sama dia. Sekarang dia jadi rakyat biasa, tapi justru semakin bersinar. Apa karena dia single factor? Ya, jelas. Apa karena dia kingmaker? Bisa jadi. Tapi yang pasti Jokowi itu bukti bahwa kesederhanaan bisa melawan keserakahan. Ini kediaman Pak Jokowi tak pernah sepi ya. Ini bukti kecintaan rakyat Indonesia terhadap Bapak Joko Widodo. Pak, Bella, bisa pikir Pak. Padahal Pak Jokowi ini kalau kita lihat dia sangat sabar, sopan. Entah apa yang membuat kalian merasa benci, sakit hati terhadap Bapak Joko Widodo.
Seharusnya sikap iri, dengki buanglah dari dalam diri kita, biar hati kita suci, hati kita bersih, untuk mengakui kehebatan dan kebaikan orang lain. Nah kan? Pendatang ini bukan hanya dari Solo, sama dukungan banyak dari luar kota yang kemudian mengunjungi kediaman Bapak Joko Widodo. Pak Prabowo akhir bulan ini. Terus dua itu dulu, nanti mengalir. Jangan bisa foto enggak? Oh iya, bentar ya. Ini bukti kalau Jokowi Jokowi akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini ikut sama dia. Kan salah kalian para pembenci. Oh iya. Anak sekolah. Pagi pulang pagi jauh no biar rame. Oh biar di atas semua. Kita rame nih. Bentar, lihat sini bang. 1, 2, 3. Ongkon Candy tok. Pak Dan. Candy tok. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi pengen berkunjung ke Solo. Tahun TV kemarin itu jalan yang benar. Udah. Mas ngeri tadi 5.000 tadi. 1.500. Suapoto tahu Pak Jokowi. Udah mas 100 akhir Ini bulan. Biasa. Akhir bulan. Pak Jokowi. 100 Hari kerja dirimu Pak. dia 100. Kalau kemarin udah ditanyain. Tapi itu visual. Ela profil orang. Di Gerindra. Bu kiri ya Bu. Kiri nah, kanan. Kiri kita. Tapi di sini pasti tidak ada ternaknya batek dan juga tidak ada ternaknya onta. Kan gitu. Masih bawa HP. Orang gua apa yuk? Pengen selamat. Oh, fotoin. Foto bareng-bareng. Ke sini Pak. Ke sini Pak. Dah, semua Pak. Dah Pak. Saus. Sampai ke sini. Pun beli 5 elo ya. Woyo. Jokowi. Ini parah emang. Guys, Nah, kalian pasti kenal dengan tante ini nih. Nih tante ini nih. Dia ini saking sibuknya ngurusin aib orang lain sampai lupa dengan aibnya sendiri. Nah. Kenapa saya bilang begitu? Usut punya usut, ternyata nama dia ini
bukan dokter Tipa, tetapi Suparti Waginosari, itu nama aslinya. Suparti Waginosari. Kok jauh banget sih dari Suparti Waginosari menjadi dokter Tipa? Itu dari mana itu Tipa? Dokter Suparti ya. Makanya Tipa, jangan ngurusin aib orang lain mulu. Jadi aib kamu tuh dibongkar sampai ke akar-akarnya sama netizen tuh. Betul. Jadi untuk para netizen, jangan pernah panggil orang ini dokter Tipa, dia lihat, tapi panggil dengan panggilan dokter Wagino atau dokter Suparti. Suparti. Apa sih coba sih. Ngapain harus manggil dokter Tipa ya kan? Orang nama dia juga udah jelas-jelas Suparti Waginosari. Halo dokter Wagino. Halo dokter Suparti. Sekuat apapun kalian mencari-cari kesalahan Bapak Joko Widodo dan ingin menjatuhkan Bapak Joko Widodo, justru yang terjadi itu berbanding terbalik dari apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kalian, para gerombolan pembenci. Karena semakin kalian menyerang, semakin kalian menjelek-jelekkan, semakin kalian menghina, Pak Jokowi justru semakin bersinar, justru semakin engkau meninggikan derajatnya, dan bahkan Tuhan selalu menyayangi orang-orang yang sabar, orang-orang yang baik. Dan ternyata dokter Tipa ini namanya Suparti Waginosari. Ini jauh perbedaan Suparti dengan dokter Tipa. Jadi saya kira demikian konten kali ini. Sahabat-sahabat, bagaimana responnya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.